Orang tua aku tuh cerai, Kak. Masalahnya, dalam waktu dekat, aku bakal menikah. Mau ditutup-tutupin kayak apapun ya pastinya akan kelihatan. Halo semuanya, selamat datang di segmen Lekat, Lebih Dekat. Bersama saya Minto. Saya Mino. Saya Minu. Oke, jadi di segmen Lekat ini kita akan membahas segala cerita atau curahan hati dari berbagai sudut pandang. Baik tentang kehidupan sehari-hari, hubungan interpersonal, percintaan, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Nah, dan ketemu lagi ya dengan kita di sini. Nah, dan kali ini kita sudah dapat cerita nih dari si F. Wah, tentang apa nih hari ini nih berarti? Oke, kita coba buka emailnya ya. Halo Kak, aku mau cerita Kak, sekaligus minta pendapat. Jadi, orang tua aku tuh cerai Kak. Udah lama sih, waktu aku masih kuliah. Penyebab cerainya sebenarnya bukan karena kesalahan salah satu pihak sih Kak, tapi bisa dibilang karena emang udah nggak sejalan. Karena cerai, akhirnya aku dan saudara kandungku ikut ibu, dan ayahku tinggal sendiri. Meskipun gitu, aku juga cukup sering ke rumah ayahku buat nemenin, sekaligus minta uang kebutuhan kuliah dan uang saku. Sekarang, kedua orang tuaku udah sama-sama menikah dan punya pasangan masing-masing. Meskipun berat Hmm. di awal, akhirnya aku berusaha buat menerima kondisi keluargaku, khususnya pasangan baru orang tuaku. Masalahnya, dalam waktu dekat, aku bakal menikah. Aku bingung bagaimana nempatin kedua orang tuaku. Aku sayang sama kedua orang tuaku dan pengen kedua orang tuaku hadir di hari bahagiaku. Tapi di sisi lain, aku berpikiran kalau orang tuaku juga udah gak akan mungkin jadi satu lagi. Kira-kira gimana ya Kak baiknya? Makasih banget Kak udah mau terima ceritaku. Nah, jadi gitu. Hmm. Jadi si F ini kebingungan ya posisinya karena kedua orang tuanya udah cerai dan udah punya pasangan masing-masing kayak gitu, dan dia bingungnya karena mau nikah nih kayak gitu. Nah, mungkin kalau semua dari Mino nih gimana? Hmm. Oke, oke. Terima kasih kesempatannya Minto. Kalau dari aku pribadi sih, kalau dengar ceritanya ini sebenarnya berarti kan sudah menandakan apa ya? Bisa dibilang kedua orang tuanya yang sama-sama sudah menikah ini terlihat tidak akur nih dalam artian ya memang mereka berpisah biasa aja, cuman kayaknya tidak akur ketika misalnya harus ditempatkan dalam sebuah acara. Ya, cukup membingungkan juga, terutama untuk soal pernikahan ini ya. Ya, mungkin kalau sekilas yang terbayang di aku sih harus rundingan dulu nih si F ini terhadap masing-masing orang tuanya. Rundingan siapa yang mau mengalah atau siapa yang mau menghadiri seperti itu. Kalau misalnya emang dirasa masih menemui jalan buntu dan sama-sama mungkin sama-sama keras gitu ya. Mungkin sih ada baiknya untuk mengadakan acara yang sangat simpel-simpel aja. Bisa sangat simpel atau bisa jadi kalau mau mewah resepsi gitu ya mau nggak mau harus dua kali gitu kan. Jadi pertama untuk ngundang ibu, mungkin acara kedua untuk ngundang ayah gitu. Ya mungkin tapi memerlukan budget yang cukup banyak juga. Gitu sih Minto. Oke, oke, menarik ya. Jadi opsinya dua ya kalau dari Mino ya. Ya, Ya. pertama diskusi, didiskusikan tuh dari kedua belah pihak. Ketiga belah pihak ya jadinya ya. Dari yang mau nikah sama kedua orang tuanya ya. Sama Iya. opsi keduanya, ya udah bikin acara kecil-kecilan. Ya bikin acaranya nggak nggak usah terlalu mewah kayak gitu ya. Mm-mm. Atau bahkan dua kali kalau bisa. Jadi satu acara khusus untuk yang keluarga dari ibu, yang satunya untuk keluarga dari bapak. Mungkin gitu ya. Gitu Ya, sih. cukup menarik sih apa namanya pendapatnya Eh, Minu. Kalau dari Minu punya pendapat sama atau berbeda nih kalau Minu? Kayaknya aku mau coba opsi ketiga ya. Ini sebelumnya izin untuk nggak tahu ya saudari atau saudara F. No offense ya. Ini kita cuma mencoba untuk
memberikan opini masing-masing. Mungkin kalau misalnya berkenan ya diterima, kalau enggak ya dibawa santai aja gitu ya. Kalau aku sih opsi ketiganya khusus nanti khusus untuk keluarga dari saudari atau saudara F ini, mohon mungkin kursinya ditambahkan 2 ya. Jadi nanti pas di pelaminan gitu, nanti ya ibu kandung dengan bapak tiri gitu, dan bapak kandung dengan ibu tiri gitu, ya biar adil lah. Jadi tidak ada yang merasa apa ya diberatkan gitu. Hmm. Dan ini pernikahannya bisa berjalan sekali aja tanpa harus menambah budget gitu. Sekian, terima kasih. Oke, oke, oke. Menarik. Nah, mungkin kalau seumpama aku mau kasih pendapat juga ya, ada dua opsi sih F sebenarnya. Pertama, mungkin si F eh, sama ya kayak si si Mino ya. Jadi mungkin Hmm. dibikinnya nggak usah terlalu apa, malah nggak usah dibikin aja acara resepsinya kayak gitu. Yang penting apa namanya acara ijab kabul aja yang menyatakan bahwa kalian itu apa menikah sah seperti itu dan itu kan sebenarnya juga sudah jadi kabar bahagia buat kedua orang tua itu. Tapi pun kalau memang mau dibikin acara ya mungkin sih bisa jadi dibikin jadwal. Jadi nggak perlu ngadain 2 kali tapi dibikin jadwal. Taruhlah, Hmm. taruhlah acara dari jam 9 sampai jam 3 sore kayak gitu ya. Jam 9 sampai jam 12 dari apa namanya undangannya si ibu nih kayak gitu. Dari jam 12 sampai jam 3 undangannya si ayah kayak gitu. Nah, tapi Hmm. yang menjadi penting dari saranku itu adalah komunikasi. Bener sih kayak Ya. kata Mino. Jadi ini tuh perlu dikomunikasikan. Nah, dengan bertiga, kalian bertiga, atau bahkan kalian berempat dalam artian dari kamu yang akan menikah, lalu dari orang tuamu yang bapak, sama orang tuamu yang ibu, lalu sama orang tuanya si pasanganmu, kayak Pasangan. gitu. Hmm. Nah, jadi biar semua itu tahu dan memang kondisinya seperti ini karena apa namanya mungkin akan berpikiran loh kan ini sebenarnya ada masalah keluarganya si F sendiri kok Hmm. diomong-omongkan. Jadi sebenarnya sih kalau menurutku enggak sih F karena apa namanya mau ditutup-tutupin kayak apapun ya pastinya akan kelihatan akan kebuka. Jadi ya daripada ditutup-tutupin akhirnya jadi omongan lebih baik ya dibahas saja berempat pihak itu. Itu sih F kalau menurutku. Tapi menarik nih, Minto, kalau misal kalau emang tadi itu tidak menemukan jalan keluar nih, sama-sama mungkin kan dikomunikasikan tapi tidak menemui titik temu gitu kan, ya alangkah baiknya daripada membuat masalah sekaligus dihilangkan aja semua masalah dengan hanya mengadakan pernikahan yang hanya di KUA aja. Kalau misalnya Evin Islam ya, kalau misalnya tidak Islam kan ya mungkin tinggal ke catatan sipil aja gitu aja kan. Dan tapi mungkin sebelumnya ngasih tahu pemberitahuan, mungkin pemberitahuan ke orang tua masing-masingnya dibuat yang lebih klise aja sih. Klise dalam artian mungkin ini mungkin biaya daripada bikin acara, biayanya mungkin dibuat investasi aja atau mungkin dibuat beli rumah baru atau apa gitu kan. Nah, sehingga ketika emang dari keluarga pasangan menyetujui, terus dari keluarga bapak menyetujui, keluarga ibu menyetujui kan jadi ya udah deh nggak perlu bingung-bingung memikirkan bagaimana nih mendapatkan atau menyambungkan kedua orang tua yang sudah berpisah ini menjadi satu dalam sebuah acara gitu. Iya sih, ya itu opsi juga sih ya. Kalau minum mungkin mau menambahkan, Kalau misalnya untuk itu kayaknya cukup dari statement dari Mino sih. Aku malah sebenarnya merasa bersimpati dari sisi apa ya istilahnya, dari sisi psikologis F-nya gitu. Karena ini mungkin sekedar sharing ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang
perceraian gitu ya secara umum. Bahkan sempat ada riset ya, sempat ada pendataannya gitu sama BPS kalau misalnya paling banyak faktor dari perceraian itu bukan karena masalah KDRT, bukan masalah karena ada yang selingkuh gitu ya, atau masalah Hmm. ekonomi. Paling tingginya itu adalah karena adanya perselisihan atau pertengkaran. Jadi Hmm. kalau Hmm. misalnya tadi mungkin Mino tadi sudah apa ya sudah cerita juga besok dari pengalaman si F kalau orang tua kandungnya ya bercerai karena sudah nggak sejalan gitu. Jadi semungkin mungkin mungkin orang tuanya masuk dalam kategori pendataan ini yang bercerai karena adanya perselisihan. Sedih juga tapi ya banyak ya kita temuin gitu. Dan mungkin masalah yang dialamin sama F ini aku yakin mungkin teman friend yang dengar semuanya juga ada beberapa atau sebagian besar juga ngalamin hal seperti ini. Ya kita cuma bisa mendoakan yang terbaik buat kalian. Amin, Kalau amin, amin. ya semoga ya kedepannya kalau misalnya kalian nanti apa namanya memutuskan buat menikah, ya semoga bisa lebih baik dibanding orang tua kalian dalam segala hal. Iya sih, pastinya banyak faktor ya. Pastinya banyak faktor perceraian itu terjadi kayak gitu. Dan apa namanya dalam konteks menikah itu banyak sih, banyak banget sih yang ngomong entah itu orang tua, entah itu teman-teman yang apa namanya udah pada menikah. Mereka itu selalu bilang bahwa ya menikah itu intinya sebenarnya cuma ngobrol kayak gitu. Kamu itu harus Hmm. apa? eh, karena waktumu banyak. Ketika menikah itu ya untuk ngobrol kayak gitu, komunikasi kan dalam hal ini kayak gitu. Nah mungkin si F orang tuanya nggak sejalan ya karena mungkin eh, bisa jadi ada yang nggak match nih dalam komunikasi atau kurang mengerti mungkin. Nah ataupun juga faktor-faktor lain kayak gitu. Nah dan kalau ditarik ke apa namanya ke masalah yang sekarang F hadapi kayak gitu ketika memang mau menikah, nah ya bisa jadi apa namanya memang poin pentingnya adalah di komunikasi F kayak gitu. Nah mungkin dari Minu dan juga dari aku sendiri Minto tadi saranin kan banyak tuh opsinya. Tapi pun semua itu poin intinya adalah komunikasi kayak gitu. Kayak taruhlah tadi saran dari Mino pertama ya dibikin ini aja, dibikin dua kali aja acaranya kayak gitu. Dibikin dua kali pun kan juga perlu dikomunikasikan ke dua belah pihak kan kayak gitu. Atau Hmm. mungkin dibikin nggak usah aja. Nah itu kan juga dikomunikasikan dua belah pihak juga dan sebagainya lah saran-saran kami tadi kayak gitu. Jadi memang komunikasi memegang peran penting sih di sini. Dan kenapa menjadi penting juga karena orang bilang menikah itu memang bukan cuman kita aja yang nikah, tapi Yup. kedua keluarga kita atau bahkan mungkin si F ini ya Mm-mm. ketiga keluarga itu harus menikah juga kayak gitu menikahkan Disatukan. ketiga ya menikahkan ketiga pihak keluarga ini untuk jadi satu pemahaman kayak gitu dan memang apa namanya ini nggak mudah sih F nggak mudah jadi harapannya ya apa namanya kamu tetap kuat kayak gitu jangan pernah merasa sendiri yakin sih F kamu punya teman-teman yang apa namanya akan support kamu dan balik lagi pasanganmu juga pasti apa namanya akan support kamu sih ya tetap Ya, semangat ya F ya semangat Dan F. perceraian orang tuamu bukan karena salahmu itu sih utamanya. hari ini Tapi ya bayangin cuy, kalau kalau si F ini F ini nggak ngasih tahu kan gendernya apa, dia cowok atau cewek, nggak ngomong kan? enggak deh kayaknya Nggak ya. enggak Nah, kalau misalnya si F ini itu adalah cowok dan dia ingin melakukan saran aku yang mengadakan 2 kali, berarti kan total nanti bisa 3 kali kan, 3 kali acara. Karena mungkin kalau di adat Jawa kan ada istilahnya unduh mantu kan, oh iya ya benar Hmm. udah mantu ya kan? Bisa jadi 3 kali nanti ini.
Iya ya. Gitu. Dari pihak cewek dulu nggak sih ya kalau semama di Jawa Iya, itu? kalau di Jawa kan emang keluarga cewek yang ngadain. Nah, nanti kalau misalnya dari misalnya si F ini sebagai cowok gitu kan, dia mau ngadain juga terus ngelakuin saran yang aku tadi, berarti kan total 3 kali, 3 kali acara Iya, KPR gitu, juga ya itu ya. gitu. Semoga rekeningmu aman ya, F ya. Amin, 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 Ya, mungkin nanti dibarengi sama rezeki melimpah lah, F. amin. Kan menikah Hmm. itu katanya membukakan rezeki. Iya. Iya, dan niat Tapi baik tapi juga. kalau misalnya bisa nanya ke F juga sih, sebelum menikah ini nantinya, maksudnya mungkin bisa jadi ya, ada trauma tersendiri gitu pas mau menikah, takut kayak orang tuanya atau gimana gitu. Ya ada nggak sih? Mungkin mungkin ya, maksudnya nggak akan bisa dijawab ya pastinya. Tapi anggaplah pertanyaan ini pertanyaan untuk kita semua juga yang nantinya bersiap buat menikah. Eh, Persiapan menikah itu dari sisi psikologis tuh dipersiapkan dengan cara yang kayak gimana sih bagusnya gitu, supaya nantinya misalnya korban-korban, katakanlah anak korban perceraian orang tua ini bisa ngerasa, wah gue nggak boleh mengalami hal yang sama kayak orang tua gue dulu nih gitu. Mhm. Ataukah memang memang bagusnya sebelum menikah itu ya memang harus pembekalan agama yang baik kah gitu, atau mau harus konsultasi ke dokter dulu kah dari sisi psikologis gitu. Aku malah Hmm. memfokuskan ke ranah itu sih sebenarnya karena masalah perceraian ini. Ya, ini aku bukan profesional sih, tapi kalau semama mungkin ya, apa namanya yang bisa tak pikirin untuk si F sih, ya apa namanya, tetap berpikir positif aja sih, F. Memang pastinya dengan kondisi kedua orang tuamu yang seperti itu mungkin kan pastinya akan menimbulkan trauma ya khususnya untuk anak untuk si F kayak gitu kan. Nah, eh, jangan terbebani sendiri ya F ya, kamu kan punya teman-teman. Nah, dan rubahlah pemikiran atau trauma itu jadi sesuatu yang positif atau bisa dibilang sesuatu yang membangun kayak gitu. Contohnya yaitu kita kan bisa memilih ya kita mau merespon seperti apa. Bisa jadi ketika ada trauma kita meresponnya dengan negatif yang pada akhirnya jadi kayak menegasikan semua kayak gitu. Nah, jangan seperti itu. Kalau menurutku rubahlah itu menjadi positif dan apa ya dan bahkan bikin kamu itu belajar dari situ. Taruhlah kalau seumpama dari kedua orang tuamu apa namanya bercerai dan itu membuat trauma karena kedua orang tuamu yang mungkin komunikasinya kurang match kayak gitu, komunikasinya kurang baik, ya itu bisa jadi apa ya, itu bisa jadi poin yang nantinya perlu kamu ini kan. Jadi ya kamu harus lebih baik lah kasarannya supaya ya mungkin anakmu nanti tidak akan mengalami trauma yang sama kayak gitu. Itu sih mungkin. Gimana kalau dari Mino mungkin ada pemikiran tersendiri nggak, Mino? Hmm, ini kalau misalnya soal trauma sih benar, mungkin sebelum pembekalan menikah itu mungkin bisa tanya-tanya yang orang sudah menikah. Cuman lebih baiknya emang katanya ke profesional untuk persiapannya gitu. Ketika misalnya F ini pun mengalami trauma akibat ini, akibat perceraian orang tuanya ya mungkin hal-hal apa yang buruk-buruk dari orang tua itu bisa dijadikan contoh untuk tidak dilakukan nantinya ketika di dunia pernikahan gitu kan. Dan harapannya tadi kan karena ini si F ini udah mau menikah ya, harapannya sih emang si F ini menikah dengan yang sekufu. Nah, sekufu itu bisa diartikan sepadan atau sebanding. Dalam artian sebanding ini bisa dari tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, terus tingkat sosial di masyarakat dan lain-lain. Sehingga ketika emang udah sekufu, biasanya kalian tuh bakal nyambung. Nah, ketika udah nyambung, maka pernikahan nanti bisa jadi akan langgeng karena tadi seperti yang dikatakan Minto kan karena pernikahan itu
nggak hanya soal saksek saja kan, tapi kan soal ngobrol gitu kan. Ya kan kalau kita udah tua gitu kan, ya kan kita mana mungkin untuk terus melakukan kegiatan seperti itu kan, lebih banyak diisi dengan ngobrol seperti itu. Oke, menarik sih. Oke, mungkin itu ya F ya. Jadi kalau dari kami ya ada beberapa opsi nih, ada beberapa apa namanya pendapat dari kami terkait dengan kamu tuh baiknya kayak gimana. Ya mulai dari tadi terkait dengan penyelenggaraan ya, ada 3 opsi nih secara garis besar. Pertama, tidak diselenggarakan sama sekali. Kedua, diselenggarakan beberapa kali ya kasarannya ya, supaya memfasilitasi semua belah pihak. Atau yang ketiga, dibikin jadwal kayak gitu, dibikin jadwal. Ya, kalau kita ngomongin budget kan jadi lebih ringan kasarnya kayak gitu. Nah, tapi terlepas dari bagaimanapun penyelenggaraannya, yang menjadi penting adalah komunikasi kayak gitu. Karena menikah itu tentang komunikasi kayak gitu. Banyak banget yang bilang menikah itu tentang komunikasi karena 80 atau 90% yang menikah itu ya memang ngobrol dengan pasanganmu kayak gitu. Nah, dan ini pun bisa ditarik pula pada sebelum menikah, untuk persiapanmu menikah ini nanti. Itu kuncinya adalah komunikasi, baik itu komunikasi ke pasanganmu, ke pasangan orang tuamu, dan pasangan orang tuanya dari pasanganmu kayak gitu. Nah, karena menikah itu bukan perkara kalian saja yang menikah kayak gitu, tapi kan karena kedua keluarga menikah, atau bahkan dalam kasus F ini 3 keluarga yang menikah. Nah, dan yang menjadi penting juga kata Minu ya tadi, untuk kamu F, mungkin ini akan menimbulkan trauma kayak gitu, tapi tetap ya jangan menanggapi trauma ini menjadi negatif kayak gitu. Kamu harus bisa berpikir positif dengan justru belajar dari traumamu kayak gitu. Kalau memang kamu memiliki trauma, ya pikirkan bahwa jangan sampai trauma ini terjadi di kemudian hari kayak gitu. Kamu harus bisa pastiin, karena apa namanya trauma kan pasti tidak diinginkan kan oleh semua orang kayak gitu. Dan terakhir mungkin yang nggak kalah penting juga adalah kamu nggak sendiri jangan jadikan ini bebanmu sendiri kayak gitu. Kamu punya pasangan yang akan menikah denganmu kayak gitu. Kamu punya keluargamu, kamu punya saudara-saudaramu, dan kamu juga punya teman-temanmu. Jadi jangan terbebani dengan beban ini sendiri. Kamu punya teman-teman, dan pastinya apa namanya orang-orang di sekitarmu akan support kamu. Yakinlah itu. Ya, ya mungkin ini untuk segmen lekat pada kesempatan kali ini ya. Dan mungkin untuk teman-teman Tomo Friend ya, yang mau curhat baik tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, pekerjaan atau apapun itu ya, Tomo Friend bisa banget untuk eh, berbagi ya ke kami. Untuk caranya bisa cek di kolom deskripsi. Nah, mungkin itu aja untuk segmen lekat kali ini ya. Sampai bertemu lagi dan have a nice day. Selamat malam Jumat.